Dan pemirsa, selanjutnya kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, langsung saja dapat saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan, di antaranya ada Bumi, direkomendasikan buy, supportnya di 200, resistennya hingga ke 280. Selanjutnya masih dari grup yang sama, ada Dewa, juga direkomendasikan buy, supportnya di 400, resisten hingga ke 500 pemirsa. Adaro dari Energi, buy 2250, resisten hingga ke 2500, dan dari perbankan Big Cap, BMRI juga direkomendasikan buy 4750 dan resistennya hingga ke 5275. Ada Bumi, Dewa, Adaro, dan BMRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Hendy. Yang pertama Bumi Pak, hari ini tutup melemah di 4,35% di 220. Pertimbangan masuk ke dalam saham pilihan dan buy di level berapa? Baik, kalau pertimbangan saya melihat Bumi ini low risk karena penurunan kemarin ketika berita MSCI kemarin lowestnya itu ke 200, 198 sorry. Nah itu menjadi acuan saya untuk dia membuat new low atau tidak, dan ternyata hari ini lowestnya itu cuman di level 200, which is dia nggak bikin new low. Jadi menurut saya cukup menarik, dan hari ini juga hammer ya, candle hammer. Kalau dia besok dia bisa close di atas 226 ya, maka ada potensi Bumi ini bisa menguat kembali dengan resisten terdekat itu ke 254 sampai 260, baru ke 280. Baik, ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, juga menanyakan saham Bumi Pak Hendy. Saya akan coba sapa, ada Bapak, Ibu mungkin nih, Ibu Susan Santoso di Kanigoro Kediri, menanyakan saham Bumi sudah ambil posisi di 265 dengan beberapa target yang sudah Anda sampaikan tadi, masih bisa di hold tidak Pak? Kalau dia tidak jebol area level 200 itu kamu hold aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia jebol level 200 mending buang dulu, karena dia bikin new low, berarti fix dia masuki masa downtrend. Nah, dan kita tidak trading di saham-saham yang downtrend. Baik, jawaban untuk Susan Santoso dari Kanigoro Kediri dan menjawab pertanyaan. Dan terus tadi kita bahas untuk saham pilihan yang pertama ada Bumi. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak Hendy, Anda juga rekomendasikan Dewa, masih dari grup yang sama, juga direkomendasikan Pak. Baik, kalau Dewa lowest kemarin juga sama ya. Saya melihat pergerakan Bumi dan Dewa ini mirip. Kemudian Dewa ini hari ini lowestnya di 380, sempat offset sedikit, tapi dia close di 410, di mana support kuat dari Dewa kemarin itu di 400. Jadi kita tinggal jagain aja 400. Kalau misalnya 400-nya kuat, strong, resisten terdekat itu di 456 sampai 470, baru nextnya ke 486 sampai 500. Baik. Hari ini berhasil memangkas pelemahan Pak, tadi ke 380 intraday terendah. Sinyal apa yang bisa kita lihat di sini Pak? Pembalikan arah meskipun masih melemah cukup dalam dan mampu bertahan di atas level 400-an hingga penutupan. Baik, saya melihat penurunannya tidak dengan volume, yaitu berarti hanya gara-gara gejolak aja sebenarnya. Jadi saya melihat area 400 ini harus dijaga. Karena ketika di 400 kemarin volumenya lumayan oke, lumayan tinggi, sehingga harusnya itu dijagain secara teorinya. Nah, hanya saja ya kita nggak tahu marketnya seperti apa. Yang penting menurutku kita tunggu aja closing price. Jadi kalau closing price itu selalu menjadi acuan saya, sehingga saya melihat Dewa ini cukup low risk ya dengan area sekarang, di mana kalau kita lihat RSI dengan stokastik juga jenuh jual, ada potensi dia mantul, bisa untuk kita trading. Baik, jangka menengah arahnya bisa kemana Pak untuk Dewa? Kalau Dewa jangka menengah, I think maybe dia bisa ke 530 sampai 535 dulu. Kalau dia bisa break, nah ini baru challenging di area level 630, 635. Kalau dia bisa break lagi, nah ini baru dia mungkin bisa naik ke 800. Baik, untuk Dewa penutupan hari ini di 410 melemah di 6,39%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya dari Energi Pak, ada Adaro masuk juga ke dalam saham pilihan Anda hari ini, di mana posisi Adaro melemah di 2%, 23
Dalam sepekan terakhir, hari ini tampaknya merupakan level intraday terendahnya. Pak Hendy, silakan. Baik, untuk Adaro saya melihat ini area cukup menarik ya. Kalau tadi terkoreksi ke level 2000 under 2300 di bawah 2300 itu menarik ya. 2300 di bawahnya dengan batasan resiko terakhir di 2180 itu bisa kalian jadikan patokan karena ini bergerak dalam fase pola uptrend channelnya, sehingga saya melihat Adaro ini juga bukan perusahaan jelek ya, perusahaan bagus ya, perusahaan bagus. Murah juga, tapi tidak murah-murah banget ya. Tapi kemudian saya melihat Adaro ini secara teknikal terus bikin new high, ya, tidak bikin new low. Nah ini yang menarik gitu loh. Nah kita selalu mencari emiten-emiten yang dia tidak bikin new low dan memang kalau dia terkoreksi volumenya kecil ya kita bisa spekulasi entry. Baik, di level berapa Pak? 2.300 ke bawah dengan batasan resiko di 2180 2170. Cut loss kalau dia closing di bawah 2170. Baik, penutupan hari ini di 2350 pemirsa, melemah di 2,08% untuk Adaro. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak Hendy. Anda juga rekomendasikan perbankan big cap BMRI. Anda juga rekomendasikan buy. Analisisnya untuk BMRI. Baik, untuk BMRI ini terkoreksi menurut saya lumayan oke, karena kemarin dia sempat bikin new high lagi dan saat ini dia terkoreksi ke dekat support kuatnya di level 4750. Nah, kalau dia bisa bertahan di 4750 dengan area 4750 sampai 4800 itu merupakan area support, sehingga kita bisa melakukan spekulasi buying seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 4820, terendah tadi sempat ke 4780. Bagaimana Anda melihat tidak hanya BMRI Pak, saham-saham perbankan big cap lainnya prospeknya seperti apa di tengah dividen mungkin, kemudian juga ada pertimbangan dari sisi rilis kinerja mereka dan juga beberapa aspek lainnya Pak Hendy. Baik, kalau saya melihat big banks lainnya selain Mandiri dengan BNI, seperti BCA ya swasta itu ya oke-oke aja. Cuman secara teknikal ini kan memang masih turun. Perusahaannya tidak berubah toh, fundamentalnya masih tetap. Tapi harganya turun. Iya. Kita nggak bisa sehingga tidak memberikan satu sentimen yang baik. Jadi saya melihat untuk emiten seperti big banks, BCA, BRI itu lebih baik tunggu outlook ya, tunggu ekonomi membaik itu baru bisa gerak. Tapi kalau kayak yang berhubungan dengan corporate ya kayak BCA, Mandiri, BNI itu harusnya tidak terefek karena dia mainnya itu ke level middle high. Iya. Di middle high itu tidak terngefek kalau aku ngelihat ya ekonominya ya. Yang terngefek itu malah middle low. Baik. Jadi yang berhubungan dengan middle low itu mending kita skip dulu, kita lihat dulu yang berhubungan ke middle high. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan tadi ada Bumi, Dewa, Adaro, dan terakhir dari perbankan big cap BMRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan masih ditutup melemah dalam di 3,27% di level 7.337,369. Kabar baiknya adalah indeks harga saham gabungan berhasil memangkas pelemahan karena secara intraday hari ini sempat tertekan ke 7.156,683. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat posisi dari MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup melemah di 3,21%, Jakarta Islamic Index melemah di 4,02%, LQ45 melemah di 3,28% di level 750.575. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik melemah dalam di 5,22%, barang baku juga tertekan di 4,59%, properti
di zona merah 4,57% dan konsumsi non-primer koreksi di 4,54%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini. Ada ITMG ditutup menguat di 28.300, Mora di 6150, Siko di 150 dan INDS ditutup menguat di 855. Grafis yang terakhir saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Bumi, Energi, BMRI dan juga ada Medco dengan nilai transaksi Bumi di 1,4 triliun rupiah dan Energi melemah di transaksinya di 1,1 triliun rupiah di tengah tekanan dalam yang terjadi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan untuk hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba bahas beberapa pertanyaan yang masuk dan tetaplah bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Waktu kita cukup terbatas, langsung saja kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif sampai sejauh ini. Pak Hendy dari Bapak Jason Jakarta, Pak Henry menanyakan saham Pegas, Pak, support dan resistennya. Hari ini Pegas mengalami koreksi cukup dalam, melemah di atas 13%, Pak Hendy. Baik, untuk Pegas ini ada bearish divergence. Targetnya itu ke 1845 ya, jadi ini ada potensi melemah dulu ke level sekitar 1845. Nah ini baru nanti kita lihat kembali apakah dia mantul atau enggak. Dipicu juga dengan sentimen laporan keuangannya yang dirilis tidak terlalu oke ya. Nah jadi secara teknikal pun menggambarkan seperti itu ya, kita lebih baik wait and see. Oke, penutupan hari ini di 2050, intraday terendah tadi di 2030 dan tampaknya penutupan hari ini merupakan level terlemah dalam sepekan terakhir. Prospek kedepannya seperti apa untuk Pegas, Pak Hendy? Kalau Pegas kita ngelihat ini memang masih uptrend ya secara time frame. Kalau dia berhasil mempertahankan 1845-nya, maka ada potensi dia bisa menguat kembali. Tapi kalau dia nggak bisa, mending wait and see dulu. Seperti itu. Jadi kalau aku ngelihat Pegas teknikalnya masih oke, hanya saja short term koreksi yaitu wajar banget ya, karena memang dia udah naik dari level 1610-an gitu sampai ke level 2500. Jadi kalau dia terkoreksi dalam ya wajar sih. Baik. Gitu. Selanjutnya ada Bapak Robertus, Pak, menanyakan saham ERAL ini di 345 ambil posisi. Baik, 345 kamu jagain aja 328. Kalau dia di atas, selama di atas 328 itu oke. Baik. Dengan resisten di 358, kemudian 380. Penutupan hari ini masih di 338, melemah di 3,43%. Selanjutnya menanyakan saham aman, Pak, Bapak Tony dari Jakarta. Masih aman tidak? Ambil harga average-nya di 6.800-an, Pak, untuk aman. 6.800. Iya. Cut dulu deh. Kalau bisa SOS di level 6.000 sampai 6.300. Karena dia bikin new low, tidak terlalu oke. Nanti buyback-nya di level berapa, Pak? Support mungkin yang bisa diperhatikan? Buyback ini supportnya sih di sekitar level 4.780 ya. Ada gap di sana. Takutnya dia nutup gap dulu baru dia mantul. Jadi areanya agak jauh. Kalau saya bilang sih mending sell on strength dulu. Baik. Jawaban untuk aman penanya dari Bapak Tony dari Jakarta, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya menanyakan saham ITMG, Pak. Ditahan sampai dividen dari Ibu Esther Kabupaten Bogor. Baik. Kalau kamu belinya itu di dividennya, ya dividennya itu berapa? Nanti kita baru hitung risk and rewardnya. Kalau ternyata memang biasa setelah dividen kan turun sedalam dengan dividennya. Jadi kita mesti hitung dulu. Kalau ternyata dividennya itu lebih besar daripada capital gain kita, maka kita ambil capital gain.
Tapi kalau ternyata dividennya lebih kecil daripada capital gain-nya kita, mending kita ambil semua capital gain dan dividen. Jadi 2x that baru kita buang. Gitu. Baik. Selanjutnya kita ke Kalimantan Timur. Pak Hendy, ada Wasis Berau Kalimantan Timur menanyakan saham CDIA, Pak. Sudah ambil posisi average di 1050. Mohon rekomendasi dan arahnya. Jangka pendek dan menengah. Baik. CDIA sementara sih ada potensi bullish divergence dengan target terdekat itu di level 910 sampai 1010. Iya. Ada potensi ke sana. Kalau dia berhasil break 1010, baru dia potensi ke 1230 sampai 1275. Jadi saranku, kalau udah ada posisi, lihat responnya ketika dia di level 1000, apakah dia berhasil break atau enggak. Kalau dia nggak berhasil break, kalau saranku mending SOS dulu. Baik. Baru nanti kita ada konfirmasi uptrend, baru kita masuk lagi. Baik, selanjutnya menanyakan BRPT, Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, ambil posisi di 1300-an, Pak Hendy. Oh, 1300-an. Ya, 1300-an, tinggal resisten terdekat 1620, kemudian 1730. Kalau dia bisa break, maka dia ke 1940. Tapi kalau dia di 1730-nya dia nggak bisa break, maka mending kamu jaga TS saja. Baik, supportnya Pak untuk memaksimalkan profit yang sudah ada. Support saat ini itu di level Support saat ini di level 1450. Oke, 1450. Kalau dia jebol 1450, buang dulu. Baik, penutupan hari ini di 1500. Selanjutnya menanyakan Telkom, Pak, jangka menengah untuk Telkom, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Jangka menengah, Telkom ini jangka menengahnya short term itu udah mulai masuk ke fase downtrend, ya short term. Tapi kalau kita ngelihat secara teknikal, support kuat di 2860. Kalau dia sampai jebol 2860, itu mending buang dulu. Gitu, Pak. Ya, penutupan hari ini di 3.100, melemah di 2,82%, tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hendy, terima kasih sekali lagi, sehat selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, ada Bapak Dharma Putra Hendy Santoso yang merupakan IHAB YB Sekuritas Sudirman. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.